Silakan Bu Ayu. Baik, Pak. Sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Sparta SEAK MECA selaku dosen pengampu mata kuliah Strategic Finansial. Kami kelompok 5 akan membawakan presentasi dengan materi dividen policy atau kebijakan dividen. Izinkan kami mengintroduce member kelompok kami. Yang pertama ada Bapak Ade Harimurti. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Yang kedua ada saya sebagai moderator Ayu Landari. Dan yang ketiga ada Ibu Everdina Francisca Rumbiak. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Bapak Ibu. Yang keempat ada Bapak Farid Dwi Putra. Selamat malam, Bapak. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Yang kelima ada Ibu Junita Rahimasuli. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Bapak Ibu. Yang keenam ada Ibu Lince Yebonai. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Bapak Ibu. Dan yang terakhir ada Bapak Pugu Kalbuadi. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, presentasi kami akan dibawakan secara alfabet. Jadi yang membawakan presentasi pertama adalah Bapak Ade Harimurti. Kepada Bapak, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ayu. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan terkait dengan pengertian kebijakan dividen. Kebijakan dividen menurut Profesor Dr. R. Agus Sartono MBA, beliau menyatakan bahwa kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang. Next, Pak. Yang berikut menurut Dr. Randa Eni Pujiastuti MBA AKCA dan Dr. Suad Husnan MBA. Beliau menyatakan bahwa kebijakan dividen adalah kebijakan yang menyangkut tentang masalah penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham, yang mana pada dasarnya laba tersebut bisa dibagi sebagai dividen atau ditahan untuk diinvestasikan kembali. Next slide, Pak. Nah, selanjutnya dari dua pendapat pakar tadi, maka dapat disampaikan bahwa pengertian dari kebijakan policy atau understanding dividend policy adalah jika perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi laba ditahan dan selanjutnya mengurangi total sumber dana internal atau pendanaan internal. Sebaliknya, jika perusahaan memilih untuk mempertahankan laba yang diperoleh, maka kemampuan membentuk dana internal akan semakin besar. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap kebijakan dividen juga mencakup dampaknya terhadap laba ditahan dan sumber dana internal perusahaan. Next slide, Pak. Ya, Bapak Ibu, ini selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Faktor yang pertama, kebutuhan dana untuk membayar utang. Apabila perusahaan menetapkan bahwa pelunasan utangnya akan diambilkan dari laba ditahan, berarti perusahaan harus menahan sebagian besar dari pendapatannya untuk keperluan tersebut. Ini berarti bahwa hanya sebagian kecil saja dari pendapatan atau earning yang dibayarkan sebagai dividen.
Jika perusahaan memilih kewajiban utang yang perlu dilunasi, kebijakan dividen mungkin akan dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menyisihkan sebagian besar laba ditahan untuk melunasi utang tersebut. Ini dapat mengakibatkan pembayaran dividen yang lebih rendah. Untuk faktor kedua akan disampaikan oleh Bu Ayu. Disilahkan. Terima kasih Bapak Ade Harimurti. Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk melanjutkan penjelasan terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dividen policy. Yang kedua ada tingkat likuiditas perusahaan. Semakin besar posisi kas dan likuiditas perusahaan, secara keseluruhan akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Artinya bahwa likuiditas yang tinggi ini memberikan fleksibilitas dalam mendistribusikan laba kepada pemegang saham. Kemudian yang ketiga adalah tingkat pertumbuhan perusahaan. Makin cepat tingkat pertumbuhan perusahaan, makin besar dana yang dibutuhkan. Makin besar pula juga kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Makin besar bagian dari pendapatan yang ditahan dalam perusahaan. Ini berarti makin rendah dividen payout ratio-nya. Jadi, perusahaan dengan pertumbuhan tinggi ini mungkin saja untuk memilih menahan laba guna mendukung investasi dan ekspansi di masa depan. Kemudian, keputusan ini juga mengakibatkan pengurangan jumlah dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham. Yang keempat, ada keadaan pemegang saham. Bapak dan Ibu, jika hampir semua pemegang saham ini berada dalam golongan high tax atau lebih suka memperoleh capital gains, maka perusahaan dapat mempertahankan dividen payout ratio yang rendah. Karena dengan dividen payout ratio yang rendah, tentunya dapat diperkirakan apakah perusahaan akan menahan laba untuk kesempatan investasi yang lebih profitable. Jadi, preferensi dan kebutuhan pemegang saham ini memainkan kunci dalam kebijakan dividen. Kemudian yang kelima adalah pembatasan hukum. Aspek regulasi dan pembatasan hukum ini membatasi kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividen. Jadi, perusahaan harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dan ini dapat mempengaruhi kebijakan pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Selanjutnya, faktor keenam dan materi berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Ibu Everdina Francisca Rumbiak. Kepada Ibu, waktu dipersilahkan. Terima kasih Bu Ayu. Melanjutkan faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen untuk bagian keenamnya adalah pengawasan terhadap perusahaan. Ada perusahaan yang mempunyai kebijakan hanya membiayai ekspansinya dengan dana intern saja, karena kalau ekspansi dibiayai dengan dana yang berasal dari hasil penjualan saham baru, akan melemahkan kontrol dari kelompok dominan di dalam perusahaan. Demikian pula kalau membiayai ekspansi dengan uang akan memperbesar risiko finansialnya. Slide berikut. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam teori-teori kebijakan dividen. Ada beberapa teori kebijakan dividen yang mencoba menjelaskan permasalahan mengenai dividen. Namun di dalam ini kita hanya membahas 3 teori. Yang pertama, teori relevance. Teori ini dikembangkan oleh Miller dan Modigliani pada tahun 1961. Teori ini menganggap bahwa kebijakan dividen tidak membawa dampak apa-apa bagi nilai perusahaan. Jadi, peningkatan atau penurunan dividen oleh perusahaan tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan. Artinya, nilai perusahaan hanya ditentukan oleh profitabilitas aset perusahaan dan kompetensi manajemen perusahaan. Teori yang kedua, slide berikut. Breadth in the hand. Teori ini menyatakan bahwa dividen memiliki tingkat kepastian yang lebih tinggi dibandingkan capital gain. Menurut teori ini, investor lebih memilih dividen yang sudah pasti jumlah nominalnya daripada mengharapkan adanya capital gain yang masih mungkin berfluktuasi. Karena tingkat
kepastian dividen yang lebih tinggi dibandingkan capital gain, maka investor akan cenderung membeli saham-saham yang membagikan dividen. Semakin tinggi dividen yang dibagikan, maka semakin tinggi minat investor terhadap saham. Tingginya minat investor terhadap saham tersebut akan menyebabkan meningkatnya harga saham. Akibatnya, harga saham akan ditentukan oleh besarnya dividen yang dibagikan. Slide berikut. Ya, teori yang ketiga, teori dividen residual. Perusahaan menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Dengan kata lain bahwa dividen yang dibayarkan merupakan sisa atau residual setelah semua usulan investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Farid. Waktu dipersilakan, Pak. Ya, terima kasih Bu Dina. Baik Bapak Ibu, berikut adalah bentuk-bentuk dari kebijakan dividen. Yang pertama adalah kebijakan dividen yang stabil. Kebijakan dividen ini membagikan dividen per lembar yang dibayarkan setiap tahunnya relatif tetap sama dalam jangka waktu tertentu. Meskipun pendapatan per lembar saham setiap tahunnya berfluktuasi. Yang kedua adalah kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu. Kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal dividen per lembar saham tiap tahunnya. Dalam keadaan keuangan yang lebih baik, perusahaan akan membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut. Oke, yang ketiga adalah kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout ratio yang konstan. Kebijakan ini membagikan jumlah dividen per lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya akan berfluktuasi sesuai dengan perkembangan keuntungan neto yang diperoleh setiap tahunnya. Dan yang keempat adalah kebijakan dividen yang fleksibel. Kebijakan ini menetapkan dividen payout ratio yang fleksibel, yang besarnya disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah contoh perhitungan dari dividen saham. Diketahui PT Sejahtera Abadi memiliki struktur modal sebagai berikut. Saham biasa totalnya 3 miliar, di mana jumlah lembar sahamnya adalah 3 juta lembar saham dan harga nominalnya adalah 1.000. Capital surplusnya 1,5 miliar, laba ditahan 7,5 miliar, modal sendiri 12 miliar. Perusahaan menentukan stok dividen sebesar 10%, harga pasar saham adalah 4.000 per lembar saham. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana komposisi modal sendiri setelah stok dividen. Baik Bapak Ibu, pertama-tama kita tentukan dulu jumlah stok dividennya, yaitu 10% dikalikan dengan jumlah saham perusahaan 3 juta lembar saham. Sehingga stok dividennya itu adalah sebesar 300.000 lembar. Kemudian kita tentukan jumlah dividen saham sesuai dengan harga market, di mana harga pasarnya itu adalah 4.000 per lembar saham, dikalikan dengan jumlah dividen saham tadi ya, yang 300.000 lembar. Sehingga totalnya adalah 1,2 miliar. Dengan adanya dividen saham ini, laba ditahan perusahaan berubah menjadi 6,3, di mana posisi laba ditahan sebelumnya adalah 7,5 miliar, dikurangi dengan 1,2 miliar total dividen tadi. Kemudian kita tentukan jumlah saham setelah adanya dividen saham tersebut, yaitu 300.000 lembar saham dikalikan dengan nominalnya yaitu 1.000, totalnya adalah 300 juta. Atas adanya penambahan ini, maka saham biasa berubah totalnya menjadi 3,3 miliar. Di mana 3 miliar adalah posisi awal ditambah dengan penambahan yang tadi ya, 300 juta. Kemudian kita hitung perubahan capital surplus, yaitu dengan cara mengurangi 1,2 miliar total dividen saham dengan 300 juta dari perubahan saham biasa.
Sehingga perubahan capital surplus adalah 900 juta. Posisi awal capital surplus adalah 1,5 miliar, kemudian ditambah dengan perubahan capital surplus yaitu 900 juta, sehingga total capital surplus setelah pembagian dividen saham menjadi 2,4 miliar. Nah, dari perhitungan tadi, maka komposisi modal sendiri PT Sejahtera Abadi menjadi saham biasanya 3,3 miliar, capital surplusnya 2,4 miliar, laba ditahannya 6,3 miliar. Sehingga total modal sendirinya tetap yaitu sebesar 12 miliar. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Yuni. Untuk waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Farid. Ya, Bapak Ibu, untuk slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan terkait dengan aspek dalam kebijakan dividen. Stok dividen meningkatkan jumlah saham yang beredar, sehingga laba per saham atau earning per share akan menurun secara proporsional. Jadi para pemegang saham mempunyai jumlah lembar saham yang bertambah, tetapi mempunyai EPS yang berkurang, sehingga proporsi keuntungan totalnya tetap tidak berubah. Umumnya perusahaan memutuskan untuk membagikan stok dividen karena mereka memerlukan dana tersebut dan tidak ingin mengecewakan pemegang saham. Next slide, Pak Farid. Kemudian kita akan masuk dalam pemecahan saham, stock split. Di sini dicontohkan PT Sejahtera Abadi menentukan stock split dari 1 menjadi 2 saham. Komposisi modal sendiri perusahaan adalah sebagai berikut. Harga per lembar saham yang awalnya Rp5.000 dengan total lembar saham 600.000 lembar dikalikan menjadi 3 miliar rupiah. Kemudian capital surplusnya 1,5 M, laba ditahan 7,5 M, kemudian modal sendiri 12 miliar. Next slide, Pak Farid. Setelah dilakukan pemecahan saham, di sini stock split komposisi modal sendiri menjadi yang tadinya harga per lembarnya 5.000, sekarang diturunkan menjadi 2.500. Tetapi jumlah lembar sahamnya bertambah dari 600.000 menjadi 1.200.000 lembar. Tetapi untuk totalnya sendiri masih tetap menjadi 3 miliar. Kemudian capital surplusnya 1,5 M, laba ditahannya 7,5 M, dan modal sendirinya 12 M. Jadi tidak ada perbedaan di modal sendiri, laba ditahan, dan capital surplus. Next slide, Pak Farid. Dari kedua, sebelum dilakukan pemecahan saham dan setelah dilakukan pemecahan saham, dapat kita lihat bahwa nilai nominal saham menjadi setengah dari harga yang awalnya 5.000 menjadi 2.500 per lembar. Investor yang memiliki 100 lembar saham, setelah stock split, jumlah saham yang dimilikinya menjadi 2 kali. Jadi 2 kali 100, jadi 200 lembar. Meskipun total nilainya tidak mengalami perubahan, kekayaan investor tidak berubah, sehingga tidak ada keuntungan ekonomis yang diperoleh dari stock split. Jadi tujuan dari stock split sendiri adalah meningkatkan jumlah saham yang beredar dan menurunkan harga per lembar saham agar menjadi lebih murah, sehingga transaksi menjadi ramai kembali. Kemudian perusahaan Sejahtera Abadi melakukan stock split dikarenakan perusahaan menganggap harga pasar sahamnya sudah terlalu tinggi. Jadi ada persamaan antara stok dividen dan stok split, yaitu yang pertama tidak ada pendistribusian kas dalam kedua bentuk itu. Kemudian yang kedua mengakibatkan jumlah lembar saham yang beredar meningkat. Dan yang ketiga total modal sendiri net worth tidak berubah, tetapi hanya komposisinya saja yang berubah. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Lince Bonai. Dipersilakan, Bu Lince. Terima kasih Bu Yuni.
Bapak Ibu, kita lanjut ke contoh pembelian kembali saham. Contohnya di sini, PT Sejahtera Abadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur yang memproduksi produk-produk perlengkapan busana wanita dan pria. Pada tahun 2005 memperoleh laba sebesar 550 juta dan 50% dari jumlah tersebut akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk pembelian kembali saham. Jumlah saham yang beredar saat ini adalah sebanyak 1.100.000 lembar dengan harga pasar sebesar Rp2.500 per lembar saham. Manajer keuangan saat ini menawarkan kepada mereka yang mau menjual kembali saham biasa yang dimilikinya seharga Rp2.750. Jadi seolah-olah menawarkan cash dividen Rp250 per lembar saham. Berdasarkan data tersebut akan kita cari yang pertama laba per saham dan rasio sebelum kebijakan pembelian kembali saham. Yang kedua, laba per saham setelah kebijakan pembelian kembali saham. Yang ketiga, akan dicari harga saham setelah kebijakan pembelian kembali saham dengan asumsi rasionya konstan. Slide berikutnya, Pak Farid. Bapak Ibu, dari soal ini diketahui earning after tax-nya itu 550 juta. Kemudian payout rasionya 50%, outstanding share-nya 1,1 juta, harga saham Rp2.500 per lembar, harga treasury stock-nya Rp2.750 per lembar. Yang pertama kita cari sebelum kebijakan pembelian saham, EPS-nya itu 550 juta dibagi 1,1 juta. Didapat Rp500 per lembar. Untuk pernya didapat dari harga saham dibagi dengan EPS, yaitu 2.500 dibagi dengan 500 sama dengan 5. Yang kedua, kita cari laba per saham setelah kebijakan pembelian kembali saham. Di sini earning after tax untuk treasury stock-nya itu sama dengan 1/2 dikali 550 juta, hasilnya 275 juta. Jumlah saham yang dapat ditarik kembali itu 275 juta dibagi 2.750, hasilnya 100.000 lembar. Bapak Ibu, jumlah lembar saham yang beredar setelah penarikan itu 1,1 juta lembar dikurangi 100.000 lembar. Maka EPS-nya itu 550 juta dibagi 1 juta. Hasilnya Rp550 per lembar. Yang ketiga untuk harga saham itu diperoleh dari per dikali EPS. Itu sama dengan 5 dikali Rp550 sama dengan Rp2.750. Slide berikutnya, Pak Farid. Kita lanjut ke ukuran yang digunakan untuk menunjukkan besar dividen jika dikaitkan dengan saham. PT Sejahtera Abadi memiliki total saham beredar sebesar 57.659.116 lembar. Tahun 2001 dibagi dividen sebesar Rp6.342.502.760. Berapa besarnya DPS? DPS di sini rumusnya total dividen dibagi dengan total saham beredar. Jadi DPS tahun 2001 sama dengan Rp6.342.502.760 dibagi dengan Rp57.659.116. Hasilnya itu Rp110 per lembar saham. Slide berikutnya, Pak Farid. Kita lanjut ke dividen yield. Dividen yield itu alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja saham. Contoh soalnya,
PT Abadi tahun 2011 membayar dividen interim sebanyak 1 kali, sebesar Rp110 per saham dan tidak membayar dividen final. Harga saham BFIN pada penutupan tahun 2011 adalah Rp2.800 per saham. Berapa besarnya dividen yield? Rumusnya, DY sama dengan DPS dibagi dengan harga pasar saham. Itu sama dengan Rp110 dibagi dengan Rp2.800, hasilnya sama dengan 0,0392. Semakin besar dividen yield, maka semakin menarik bagi investor. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Pugu. Dipersilakan Bapak. Terima kasih Bu Lince. Selanjutnya, saya akan meneruskan penjelasan mengenai dividen payout ratio atau DPR. DPR adalah rasio jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham terhadap laba bersih perusahaan. Contoh soalnya, PT Sejahtera Abadi pada tahun 2000 membayar dividen sebesar 15 miliar 120 juta. Laba bersih yang diperoleh sebesar 92 miliar 776 juta. Sampai akhir tahun tersebut, jumlah saham beredar adalah 378 juta saham. Harga penutupan saham MLND yaitu Rp1.450. Berapakah besarnya DPR? Rumus DPR adalah dividen per share atau DPS dibagi dengan earning per share, di mana DPS didapat dari total dividen dibagi total saham beredar, yaitu 15 miliar 120 juta dibagi 378 juta, menghasilkan nilai DPS Rp40. EPS dari earning after tax dibagi total saham beredar, menghasilkan nilai 92 miliar 776 juta dibagi 378 juta, menghasilkan nilai Rp245. Sehingga DPR PT Sejahtera Abadi adalah Rp40 dibagi Rp245, nilainya adalah 16,32%. Di mana Bapak Ibu, rata-rata dividen payout ratio di Bursa Efek Indonesia adalah 0 sampai 25%. Next slide. Next slide Pak Farid. Berikut adalah tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan terkait pembagian dividen. Yang pertama, tanggal pengumuman atau declaration date merupakan tanggal resmi pengumuman oleh emiten tentang bentuk dan besarnya dividen serta jadwal pembayaran dividen yang akan dilakukan. Yang kedua, tanggal cum dividen, yaitu tanggal hari terakhir perdagangan saham yang masih melekat hak untuk mendapatkan dividen. Yang ketiga, tanggal ex dividen, yaitu tanggal saat perdagangan saham sudah tidak lagi melekat hak untuk memperoleh dividen. Pembelian saham pada tanggal tersebut atau sesudahnya tidak berhak atas dividen. Next slide, Pak. Yang keempat, tanggal pencatatan dalam daftar pemegang saham atau date of record. Tanggal saat investor harus terdaftar sebagai pemegang saham perusahaan sehingga berhak atas dividen. Pendaftaran sesudah tanggal tersebut, maka investor tidak berhak atas dividen. Yang kelima, tanggal pembayaran atau date of payment. Tanggal pengambilan dividen. Pada tanggal ini, perusahaan membagikan dividen sesuai porsi saham yang dimiliki oleh investor. Next, Pak Farid. Baik, Bapak Ibu, berikut adalah jadwal pembayaran dividen. Yang pertama, dividen interim. Dividen interim yaitu dividen yang dibayarkan antara 1 tahun buku dengan tahun buku berikutnya. Dapat dibayarkan beberapa kali dalam setahun. Tujuannya yaitu untuk memacu kinerja saham di bursa. Selain dividen interim, terdapat dividen final yang merupakan pembagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham setelah diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS. Berbeda dengan dividen interim yang hanya memerlukan keputusan pengurus, dividen final harus melalui keputusan RUPS. Dividen final adalah dividen hasil pertimbangan setelah penutupan buku perseroan pada tahun sebelumnya yang dibayarkan pada tahun berikutnya. Dividen final umumnya lebih signifikan daripada dividen interim. Setelah mendapat laporan tahunan pendapatan dan pengeluaran, beberapa perusahaan memilih untuk menahan sebagian laba untuk kebutuhan bisnis mendatang atau sustainability business. Dan sisanya
tetap dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen final untuk memberikan manfaat kepada para pemegang saham dan tentunya untuk menarik para calon investor lainnya. Next, Pak Farid. Baik, Bapak Ibu, demikian penyampaian dari kami, kelompok 5 dengan judul dividen polisi. Waktu selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator, kepada Ibu Ayu, saya silakan. Terima kasih Pak Pugu dan rekan-rekan. Sebelum mengakhiri presentasi pada malam hari ini, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan rekomendasi terkait sampling dan cash dari dividen policy. Yang pertama bahwa perusahaan disarankan untuk melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang kedua bahwa fleksibilitas dalam kebijakan dividen ini juga direkomendasikan agar perusahaan ke depannya dapat menyesuaikan pembayaran dividen dengan kondisi keuangan dan pertumbuhan yang stabil. Demikian, semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam, Bapak Ibu. Terima Malam, kasih. Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Bapak.